Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel LFWR TV. Senang sekali hari ini saya bisa membuat video lagi. Nah, ini adalah video baru saya yang tentunya berbeda dengan video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Ini ada segmen terbaru di channel saya, yaitu ngobrol bareng with Elvi. Nah, sesuai dengan judul yang ada yang sudah teman-teman pada lihat, hari ini saya akan membahas mengenai kasus Novel Baswedan. Tetapi sebelum saya membahas kasus tersebut, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya bahwa saya di sini saya berbicara bukan sebagai seorang praktisi hukum atau sebagai sebagai orang yang berkuliah di hukum, saya enggak. Tapi di sini saya berbicara mengenai karena saya adalah salah satu warga masyarakat Indonesia, saya juga seorang mahasiswa, yang mana saya merasa prihatin terhadap kasus ini. Yang saya melihat kasus ini sudah mencederai nilai-nilai demokrasi kita, nilai-nilai HAM juga, nilai-nilai kebebasan buat kita masyarakat. Nah, dengan itu saya membuat video ini. Jadi kita langsung aja ya bahasnya. Teman, saya ingin sedikit menceritakan kembali kronologi singkat dari kasus Novel Baswedan ini. Jadi, Novel Baswedan itu merupakan salah satu penyidik senior KPK yang mana pada tanggal 17 April 2017 dalam perjalanan pulang selesai salat subuh, beliau diserang oleh 2 orang dengan menggunakan air keras. Karena beliau itu merupakan salah satu pejabat publik dan juga yang menangani kasus korupsi, tentu masalah yang menimpanya itu mendapat perhatian publik dan mendapat perhatian dari Bapak Presiden sendiri. Menjelang 3 tahun penyerangan pada 10 Desember 2019, maka ditemukan 2 orang pelaku penyerangan Novel Baswedan, yaitu RM dan RB. Oke teman-teman, jadi pada tanggal 19 Maret 2020 merupakan sidang perdana dari kasus Novel Baswedan. Alih-alih menjerat para pelaku dengan pasal pembunuhan berencana, malah kedua terdakwa hanya dituntut dengan pasal penganiayaan. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, secara mengejutkan, jaksa menuntut 2 terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara dengan alasan jaksa para pelaku melakukan dengan tidak sengaja. 3 tahun dilakukan pencarian dan 1 tahun diberikan tuntutan penjara dengan alasan tidak sengaja. Gak kebayang. Padahal teman-teman, kalau kita melihat ini, kita melihat di luar kacamata hukum. Bahkan orang awam pun, orang di luar hukum, menilai apa yang dilakukan pelaku-pelaku ini sudah masuk dalam kategori kriminalitas, kejahatan, bahkan ini pembunuhan berencana. Yang mana apa yang dilakukan mereka itu sudah merusak salah satu panca indera dari korban. Dan sangat tidak adil dan tidak logis kalau hanya diberikan sanksi dengan 1 tahun penjara. Sedangkan proses investigasinya itu memakan waktu kurang lebih selama 3 tahun. Gak kebayang. Pokoknya gak kebayang banget. Oke teman-teman, jika kita membandingkan beberapa kasus yang sama dengan kasus Novel Baswedan, yaitu penyiraman air keras, saya punya beberapa contoh, cuma saya ambil 1 contohnya saja, yaitu kasus yang terjadi di Bengkulu. Jaksa penuntut umum memvonis Herianto selaku terdakwa penyiraman air keras terhadap istrinya dengan tuntutan 20 tahun penjara.
Sedangkan pada kasus Novel Baswedan, tampaknya keadilan itu dicamkan dan demokrasi rasanya telah dikebiri. Dan rasanya saat ini negara sudah tidak memberikan warga negaranya untuk memperoleh keadilan dan penegakan hukum yang sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang teman-teman bisa buka sendiri dan lihat. Publik tentu sangat menyesal dengan tindakan yang diberikan JPU terhadap kedua terdakwa, yang mana memberikan hukuman ringan terhadap kedua terdakwa dengan alasan bahwa kedua terdakwa itu belum pernah dihukum, mengakui perbuatan, bersikap kooperatif dan mengabdi selama 10 tahun di instansi kepolisian. Sungguh alasan yang sangat tidak masuk akal dan sangat membingungkan. JPU mengatakan bahwa kedua terdakwa tidak sengaja. Sungguh perspektif hukum yang betul-betul aneh dan aneh. Mengutip catatan khusus dari tim kuasa hukum Novel Baswedan, banyak kejanggalan dan sandiwara yang ditemukan dalam persidangan. Pertama, dakwaan jaksa yang mengabur fakta. Kedua, saksi-saksi penting yang tidak dihadirkan. Ketiga, peran penuntut umum yang seolah-olah terkesan membela terdakwa. Bahkan kalau menurut saya, jaksa bahkan tidak memasukkan poin cacat mata kirinya Novel untuk memberatkan terdakwa. Oke teman-teman, melihat banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada kasus Novel Baswedan semenjak dari 2017 hingga saat ini, tentu banyak mengundang pertanyaan oleh kita semua. Sebenarnya ada apa sih di balik kasus ini? Dan tentunya saya berharap semoga kasus ini dapat segera terselesaikan dan Pak Novel juga segera mendapat keadilan, dan tentunya saya berharap cepat ditemukan fakta-fakta lain di balik kasus ini. Itu sih yang dapat saya sampaikan teman-teman. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Dan teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita tunggu di episode selanjutnya.